Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, kabar sobat semua. Halo, apa kabar sobat semua ya? Di mana saja Anda berada ya, semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Menarik sekali kita dalam kesempatan ini ya, kita akan mempelajari lagi atau sharing kembali tentang ekologi dan adaptasi tanaman pastura ya. Ini berhubungan dengan padang pengembalaan tentunya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu sih ekologi tanaman pastura? Nah, ekologi tanaman pastura mempelajari interaksi ya, antara tanaman yang ada pada padang rumput itu dengan lingkungan di sekitarnya, termasuk misalnya ada faktor biotik, misalnya seperti hewan itu sendiri dan mikroorganisme yang ada, dan abiotik seperti tanah, air, dan iklim ya, di mana fokus dari ekologi pastura ini meliputi diantaranya ya, bagaimana komposisi dan struktur vegetasinya. Nah, ini berkaitan dengan misalnya jenis tanaman yang mendominasi, kemudian stratifikasi tanaman, dan keanekaragaman dari spesies yang ada. Yang berikutnya adalah siklus nutrisi ataupun unsur hara. Bagaimana nutrisi atau unsur hara seperti nitrogen ya dan fosfor beredar dalam ekosistem pastura tersebut ya. Jadi ini yang kita akan pelajari. Kemudian selanjutnya ada interaksi antar spesies ini. Di situ akan terjadi kompetisi, ada juga simbiosis yang saling mendukung ya, dan predasi antara tanaman. Misalnya ada tanaman yang mempunyai sifat alelopati, serta antara tanaman dan hewan itu sendiri ya. Nah, kemudian berikutnya adanya dinamika populasi, jadi pertumbuhan dan regenerasi populasi tanaman pada padang rumput tersebut ya. Kemudian berikutnya ada respon terhadap gangguan, contoh misalnya ya, misalnya respon ekosistem terhadap gangguan seperti pengembalaan berat ya, kebakaran ya, termasuk perubahan iklim, La Nina, El Nino. Nah, itu akan berdampak pada ekologi tanaman pastura. Kemudian kita coba bagaimana adaptasi tanaman pastura itu sendiri. Nah, ini adaptasi tanaman pastura berkaitan dengan apa? Dengan bagaimana tanaman padang rumput itu beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, adaptasi ini bisa bersifat morfologis ya, bisa fisiologis ataupun perilaku, dan bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan reproduksi. Contoh misalnya adaptasi ini meliputi yang pertama itu bisa adaptasi terhadap kekeringan ya. Beberapa tanaman pastura memiliki akar yang dalam ataupun daun yang kecil untuk mengurangi kehilangan air ya. Kemudian adaptasi terhadap tanah yang miskin nutrisi atau tanah marginal. Nah, seperti tanaman legum misalnya memiliki simbiosis dengan apa? Dengan bakteri penambat nitrogen ya, yang ada di udara, yang akan membantu mereka tumbuh di tanah yang miskin nitrogen ya. Makanya leguminosa itu bisa jadi pioner atau bisa membantu di dalam mengurangi pemupukan ya, artinya pupuk buatan. Nah, yang berikutnya adaptasi terhadap pengembalaan. Beberapa tanaman memiliki mekanisme pertahanan seperti duri ya, ataupun rasa pahit ya,
sementara yang lain mampu pulih dengan cepat setelah digembalakan ya. Itu beberapa hal adaptasi tanaman pastura yang mungkin nanti kita temui di lapangan ya. Jangan kaget. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan atau merekayasa supaya padang pengembalaan itu mempunyai produktivitas yang tinggi ataupun stabil nantinya. Nah, berikut ini adalah komponen utama dalam ekologi tanaman pastura ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah komposisi dan struktur vegetasi. Komposisi vegetasi ini merujuk pada jenis-jenis tanaman yang ada di padang rumput seperti rumput ya, rumput itu sendiri ya. Kemudian legium kalau dikombinasi dengan leguminosa dan tanaman penutup tanah lainnya ya, atau cover crop yang lain. Nah, yang berikutnya adalah tanaman ini akan bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti iklim ya, kemudian tanah dan manajemen lahannya. Ini akan bervariasi sesuai dengan treatment atau kondisi iklim tanah dan pengelolaan lahan tersebut. Kemudian berikutnya adalah struktur vegetasi. Jadi mengacu pada distribusi spasial dan vertikal tanaman dalam ekosistem pastura tersebut. Kemudian berikutnya bahwa struktur ini akan mempengaruhi akses hewan atau ternak kita terhadap pakan dan juga habitat mikroorganisme yang ada di padang pengembalaan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah faktor-faktor lingkungan. Nah, kita tahu di iklim misalnya ya, bagaimana suhu, curah hujan dan sinar matahari, atau untuk ada naungan enggak atau ada shading enggak. Ini adalah faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pastura. Misalnya beberapa tanaman lebih toleran terhadap kekeringan, sementara yang lain membutuhkan curah hujan yang tinggi. Ada kalau sampai tergenang rumput itu tidak tahan ya, bisa juga mati. Nah, kondisi-kondisi ini yang perlu kita buat strategi atau pemilihan tanaman yang cocok untuk lahan padang pengembalaan kita. Kemudian faktor lingkungan yang kedua itu tanah itu sendiri. Misalnya ya, sifat fisik dan kimia tanah. Termasuk di situ adalah tekstur tanah tersebut, pH-nya seperti apa, perlu pengapuran atau tidak, ataupun kandungan nutrisi. Ini sangat menentukan jenis tanaman yang bisa tumbuhnya. Jadi beberapa tanah mungkin mendukung pertumbuhan tanaman legium yang menambah nitrogen ke dalam tanah itu, sedangkan tanah lain mungkin lebih cocok untuk rumput tertentu. Nah, berikutnya adalah faktor lingkungan air ya. Ketersediaan air sangat penting baik dari curah hujan maupun irigasi ya. Kemudian sistem akar tanaman pastura sering kali dirancang untuk efisiensi penggunaan air yang tinggi ya, karena memang padang pengembalaan itu biasanya ya, bukan biasanya, memang begitu, biasanya di tempat yang terbuka dan itu bisa penguapan itu sangat-sangat tinggi ya. Jadi itu harus disiasati atau dibuat strategi yang cermat tentunya. Nah, yang ketiga itu interaksi biotik ya, herbivori atau herbivora. Hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, kuda ya mengkonsumsi tanaman pastura dan ini mempengaruhi regenerasi tanaman itu ya. Jangan sampai tadi nantinya akan terjadi overgrazing misalnya. Tingkat pengembalaan yang optimal penting untuk mencegah degradasi lahan, termasuk rotasi nantinya ya. Dibikin padok-padok, nanti ada pergiliran ataupun rotasi di dalam penggembalaan. Yang berikutnya interaksi biotik ini termasuk di situ adalah proses simbiosis ya. Banyak tanaman pastura khususnya legium memiliki hubungan simbiotik dengan bakteri rhizobium yang membantu dalam mengikat nitrogen dari udara dan meningkatkan kesuburan tanah. Ini penting ya diketahui kalau punya padang pengembalaan dikombinasi dengan cover crop yang atau dari leguminosa ya.
banyak sekali itu yang bisa kita ini, jangan tunggal hanya rumput. Nah ini nanti menambah atau membantu di dalam membuat ataupun nitrogen di dalam tanah itu bisa dipertahankan. Nah yang berikutnya adalah kompetisi ya. Tanaman di pastura bersaing untuk sumber daya seperti cahaya ya. Ya, kalau ada naungan itu pasti akan bersaing ya. Kemudian air dan nutrisi ya. Jadi kompetisi ini atau bisa menentukan dominasi spesies tertentu dalam suatu padang rumput, termasuk yang mempunyai daya alelopati. Nah, ini akan bisa lebih dominan daripada tanaman rumput yang lain. Nah, ini juga harus kita pahami ya, sehingga kita punya strategi yang baik untuk bagaimana memelihara pastura kita. Nah, yang keempat itu dinamika ekosistem. Jadi suksesi ekologi tanaman pastura dapat mengalami suksesi, yaitu perubahan komposisi spesies dari waktu ke waktu. Nah, biasanya dimulai dari spesies pioner yang cepat tumbuh menuju spesies klimaks yang lebih stabil. Kemudian respon terhadap gangguan, misalnya padang rumput atau padang pengembalaan sering kali mengalami gangguan seperti kebakaran ya. Kalau misalnya di musim kemarau ya, jangan coba-coba ya membuang puntung rokok misalnya. Nah ini bisa berbahaya. Kemudian pengembalaan berat atau overgrazing ataupun kekeringan yang panjang. Nah, ekosistem pastura yang sehat dapat pulih dari gangguan ini melalui bagaimana caranya adaptasi ataupun regenerasi secara alami ya. Itu beberapa hal. Nah, berikutnya adalah yang kelima itu manajemen ekosistem pastura. Nah, kita pernah menjelaskan juga atau sempat kita singgung rotasi pengembalaan. Ini adalah mengatur waktu dan intensitas pengembalaan untuk menghindari overgrazing ya, dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Kemudian kita lakukan pengendalian erosi. Jadi penanaman tanaman penutup dan pemeliharaan vegetasi yang baik untuk mencegah erosi yang terjadi pada tanah ya. Kemudian kita lakukan perbaikan tanah ya, penggunaan pupuk misalnya. Kita sarankan pupuk organik ya, dari bahan organik dan tanaman penambat nitrogen tadi, tanaman legium ya, kacang-kacangan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jadi intinya adalah memahami ekologi tanaman pastura itu sangat penting. Untuk apa? Untuk mengelola lahan pengembalaan secara berkelanjutan atau sustainable ya. Dengan pengetahuan tentang komposisi vegetasi, interaksi biotik, dan dinamika ekosistem, kita dapat mengoptimalkan produktivitas padang rumput sambil menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Oke. Kita lanjutkan ke adaptasi tanaman pastura ya. Tentunya di samping ekologi, dia punya kemampuan tanaman pastura itu terhadap adaptasi, tetapi harus kita rekayasa juga ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya adaptasi tanaman kita itu lebih bagus nantinya. Nah, yang pertama adaptasi morfologis ya. Adaptasi morfologis ini berkaitan dengan perubahan dalam bentuk dan struktur tanaman untuk menghadapi kondisi lingkungan yang ada. Misalnya sistem perakaran ya. Tanaman pastura biasanya memiliki sistem akar yang luas dan dalam ya untuk menyerap air dan nutrisi ataupun unsur hara dari lapisan tanah yang lebih dalam. Ini sangat penting di daerah dengan curah hujan yang rendah. Misalnya kalau di Indonesia Timur misalnya ya, di beberapa tempat tertentu memang curah hujannya sangat rendah. Nah, berikutnya adalah ukuran dan bentuk daun ya. Daun tanaman pastura seringkali kecil atau memiliki lapisan lilin. Untuk apa? Untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Jadi beberapa tanaman juga memiliki daun yang dapat menggulung ya saat kekeringan ya, untuk mengurangi permukaan yang terkena sinar matahari.
Nah, berikutnya adalah adaptasi morfologis ini, misalnya tunas merismatiknya. Ya, banyak tanaman pastura memiliki tunas merismatik yang terletak di dekat atau di bawah permukaan tanah, ya, yang nantinya memungkinkan tanaman tersebut ya untuk tumbuh kembali dengan cepat setelah dikembalakan ataupun dipotong. Itu beberapa hal adaptasi morfologis. Berikutnya adalah adaptasi fisiologis ya. Adaptasi fisiologis melibatkan perubahan dalam proses internal tanaman itu sendiri untuk meningkatkan kelangsungan hidupnya. Misalnya efisiensi penggunaan air. Nah, di beberapa tanaman pastura mengembangkan kemampuan untuk mengurangi laju transpirasi atau memanfaatkan air ya dengan lebih efisien melalui fotosintesis ya. Jadi terutama ini di daerah yang sangat kering ya, crassulacean acid metabolism ya. Jadi itu disingkat dengan CAM, fotosintesis CAM ya. Kemudian ada juga adaptasi fisiologis ini, fiksasi nitrogen ini juga harus dimanfaatkan ya. Tanaman legum seperti clover dan alfalfa ataupun tanaman yang lain ya, termasuk kacang-kacangan ya, kacang tanah juga, Rachis pintoi juga itu juga punya kemampuan untuk fiksasi nitrogen ini ya. Karena dia memiliki simbiosis dengan bakteri rhizobium yang mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Ini memungkinkan tanaman ini tumbuh di tanah yang miskin nitrogen ya. Kita berharap bisa memanfaatkan misalnya lahan-lahan bekas tambang, misalnya kita reklamasi, kita lakukan ya dengan tanaman pioner misalnya. Bisa nantinya diharapkan menjadi lahan pertambangan misalnya. Nah, berikutnya adalah adaptasi fisiologis ini dalam bentuk dormansi musiman ya. Jadi beberapa tanaman pastura memasuki fase dormansi selama periode kekeringan atau suhu yang ekstrim ya, dan hanya tumbuh kembali ketika kondisi menjadi lebih mendukung. Itu beberapa tanaman pastura itu punya kemampuan dormansi musiman ini ya. Jadi itu beberapa hal ya tentang adaptasi. Berikutnya adalah adaptasi ekologis. Jadi adaptasi ekologis ini merujuk pada berbagai strategi ya yang memungkinkan tanaman pastura untuk bertahan dalam komunitas biotik ataupun abiotik mereka ya. Jadi ketahanan terhadap penggembalaan misalnya. Beberapa tanaman memiliki duri ya, rasa pahit atau senyawa toksik ya sebagai mekanisme pertahanan ya terhadap penggembalaan berkelebihan ya. Biasanya ini diperankan oleh senyawa metabolit sekunder ya. Nah, tanaman lain dapat pulih dengan cepat ya setelah dikembalakan melalui produksi tunas baru dari akar ataupun batang. Nah, berikutnya adalah adaptasi ekologis ini, suksesi dan pemulihan. Tanaman pastura dapat memainkan peran penting dalam suksesi ekologi, khususnya di daerah yang terganggu oleh kebakaran atau penggembalaan berat. Mereka dapat berfungsi sebagai spesies pioner ya, yang mempersiapkan lahan untuk spesies lain. Nah, kombinasi spesies berikutnya ya, dalam ekosistem pastura yang sehat, nanti kita berharap atau mengarah ke sana, sering ada kombinasi dengan adaptasi yang berbeda yang memungkinkan padang rumput bertahan dalam berbagai kondisi. Misalnya rumput dengan akar yang dalam ya dapat bertahan di musim kemarau, dia punya kemampuan survive ya. Sementara tanaman legium ya dikombinasi dengan legium menambah nitrogen ke tanah untuk mendukung spesies lainnya. Nah, ini yang kita harapkan kita strategikan atau kita rekayasa pada tanaman ataupun padang pengembalaan kita ya, kita kombinasikan. Nah, kemudian yang keempat itu contoh ya yang sering terjadi adaptasi tanaman pastura, misalnya rumput bermuda, Cynodon dactylon misalnya ya,
adaptasi yang baik untuk daerah panas dan kering, misalnya tahan kekeringan ya. Jadi memiliki sistem perakaran yang dalam ya, dan dapat tumbuh kembali dengan cepat setelah dikembalakan ya. Itu kita harus merekayasa padang pengembalaan kita. Kemudian yang kedua, misalnya ya bukan yang kedua ya, salah satu contoh tanaman yang berikutnya adalah alfalfa, Medicago sativa, Medicago sativa ya, kok belibet. Nah, legume yang dapat memperbaiki nitrogen dari udara dan tumbuh dengan baik ya di tanah yang miskin nutrisi, termasuk kacang Arachis pintoi ya. Juga ini bagus di dalam mempertahankan tanah kita. Kemudian ada berikutnya adalah rumput bahia grass ya, misalnya ataupun Paspalum notatum ya. Ini tahan terhadap penggembalaan berat dan memiliki sistem akar yang dalam dan menjadikan pilihan populer di daerah subtropis. Nah, jadi adaptasi tanaman pastura sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu ekosistem yang ada di padang rumput atau pastura. Dengan memahami adaptasi ini, kita dapat memilih dan merekayasa dan mengelola tanaman yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan atau padang pengembalaan kita, yang pada gilirannya ya tentunya bisa meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lahan ataupun padang pengembalaan kita ataupun pastura kita, sehingga swasembada protein hewani melalui produksi daging atau swasembada daging kita harapkan bisa kita capai tentunya ya, tidak impor terus ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi semuanya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.